Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera untuk anak-anak kami seluruhnya. Semoga anak-anak kami seluruhnya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, sebelum video pembelajaran ini Bapak lanjutkan, silahkan kamu subscribe, like, share, dan komen jikalau video ini bermanfaat bagi anak-anak kami seluruhnya. Baik, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang bentuk akar. Nah, di mana untuk bentuk akar yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pengertian bentuk akar. Nah, ini akan kita pelajari pertama sekali, yaitu tentang pengertian bentuk akar. Lalu yang kedua, sifat-sifat operasi bentuk akar. Yang ketiga, merasionalkan penyebut berbentuk akar. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang kelima, perkalian bentuk akar. Yang keenam, pembagian bentuk akar. Yang ketujuh, merasionalkan penyebut suatu pecahan. Nah, ini adalah topik-topik yang akan kita pelajari, yaitu tentang bentuk akar. Nah, selanjutnya yang pertama sekali kita akan mempelajari yaitu tentang definisi atau pengertian dari bentuk akar. Nah, bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan real positif dengan hasil bukan bilangan rasional. Nah, ini adalah pengertian dari bentuk akar. Nah, selanjutnya sifat-sifat operasi bentuk akar. Untuk bilangan bulat positif M dan N selalu berlaku A. Akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A untuk A lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi pada bentuk ini bilangan pokok yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk bagian B, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Untuk A dan B harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah syarat pada bentuk operasi bentuk akar yang kedua. Lalu operasi bentuk akar yang ketiga, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A sama dengan akar pangkat M dikali N dari A. Nah, ini operasi bentuk akar yang ketiga. Operasi bentuk akar yang keempat, akar pangkat N dari A per B sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B dengan B tidak sama dengan 0. Jadi operasi bentuk akar yang keempat ini syaratnya B-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk contoh masing-masing operasi bentuk akar yang pertama contohnya, misalkan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 sama dengan 2. Untuk contoh bentuk akar yang kedua, akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 4 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali 4. Nah, hasilnya sama dengan akar pangkat 3 dari 8, karena 2 kali 4 itu 8, dan sama dengan 8 pangkat sepertiga sama dengan 2 pangkat 3 per 3. Nah, 2 ini didapat dari
bilangan pokok dari 8 ini kita buat menjadi 2 pangkat 3. Nah, jadi 2 pangkat 3 dikali pangkat sepertiga itu sama dengan 2 pangkat 3 per 3. Nah, jadi 2 pangkat 3 per 3 ini 3 per 3 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Bentuk akar yang ketiga, contohnya akar pangkat 3 dari akar pangkat 2 dari 64 sama dengan akar pangkat 3 dikali 2 dari 64 sama dengan 64 pangkat 1 per 6 sama dengan 2 pangkat 6 per 6. Jadi 2 pangkat 6 itu sama dengan 64, sehingga 2 pangkat 6 kali 1/6 sama dengan 2 pangkat 6 per 6. Jadi sama dengan 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Nah, ini contoh pada bentuk akar yang ketiga. Contoh bentuk akar yang keempat, akar pangkat 3 dari 27 per 8 ini sama dengan akar pangkat 3 dari 27 per akar pangkat 3 dari 8. Nah, menjadi sama dengan 3 pangkat 3 per 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi 3 pangkat 3 per 3 per 2 pangkat 3 per 3. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga 2 pangkat 3 per 3 jadi sama dengan 3 pangkat 3 per 3 itu sama dengan 3. 2 pangkat 3 per 3 itu sama dengan 2. Jadi hasil pada contoh bentuk akar yang keempat yaitu sama dengan 3 per 2. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang merasionalkan penyebut berbentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar meliputi menghilangkan penyebut berbentuk akar tunggal. Nah, untuk bentuk yang pertama, A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan A kali akar B per B. Nah, jadi tadi untuk bentuk yang pertama ini tadi penyebutnya itu berbentuk akar. Nah, untuk hasil akhirnya dia menjadi tidak berbentuk akar karena tadi merasionalkan itu meliputi menghilangkan penyebut berbentuk akar tunggal. Nah, jadi untuk bentuk yang pertama ini akan menjadi A kali akar B per B. Nah, contoh pada bentuk yang pertama ini misalkan 6 per akar 2 sama dengan 6 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 6 dikali akar 2, 6 akar 2 per akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Ya, akar 4 itu adalah 2. Nah, untuk yang bentuk akar yang kedua atau bagian yang B, akar A per akar B sama dengan akar A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan akar A kali akar B itu sama dengan akar A kali B. Akar B kali akar B itu sama dengan B. Jadi akar A per akar B sama dengan akar A kali B per B. Nah, untuk contoh pada bentuk ini, akar 3 per akar 2 sama dengan akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 3 kali akar 2 per akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2.
Nah, jadi akar 3 dikali 2 akar 6, akar 6 per 2. Jadi penyelesaian pada contoh ini akar 6 per 2 atau juga bisa sama dengan setengah akar 6. Nah, untuk selanjutnya atau yang keempat, kita akan membahas atau mempelajari penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. B dikali akar pangkat M dari A tambah kurang C dikali akar pangkat M dari A sama dengan buka kurung B tambah kurang C tutup kurung akar pangkat M dari A. Nah, B tambah C ini atau B dikurang C ini dapat dijumlahkan atau dapat dikurangkan ketika sama-sama akar pangkatnya itu sama, akar pangkat M, akar pangkat M. Nah, tetapi jikalau akar pangkatnya itu berbeda, misalkan di sini akar pangkat M dan di sini akar pangkat N, maka B tambah C atau B dikurang C tidak dapat dijumlahkan atau tidak dapat dikurangkan. Jadi ininya harus sama. Jadi ketika ininya sama baru dapat dijumlahkan. B dan C-nya dapat dijumlahkan, B dan C-nya dapat dikurangkan. Nah, begitu untuk proses penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Contohnya, 2 akar 5 tambah 3 akar 5 sama dengan, nah 2 dan 3 ini dapat ditambah atau dijumlahkan karena ini sama-sama dengan akar 5. Nah, jadi ketika dia sudah sama, maka 2 dan 3 itu dapat dijumlahkan. Jadi sama dengan 2 ditambah 3 dikali akar 5. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5, jadi 5 akar 5. Nah, seterusnya untuk pengurangan juga sama dengan penjumlahan. Nah, untuk selanjutnya perkalian bentuk akar. Nah, untuk perkalian bentuk akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Nah, syaratnya untuk A dan B harus lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk contohnya, akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 4 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 kali 4 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 8 pangkat sepertiga sama dengan 2 pangkat 3 per 3 atau sama dengan 2. Nah, ini untuk perkalian bentuk akar. Selanjutnya untuk pembagian bentuk akar. Akar pangkat N dari A per B sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0. Nah, contohnya akar pangkat 3 dari 27 per 8 sama dengan akar pangkat 3 dari 27 per akar pangkat 3 dari 8. Nah, jadi sama dengan 3 pangkat 3 per 3 itu akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3 pangkat 3 per 3. Sedangkan akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 per 3. Jadi 3 pangkat 3 per 3 per 2 pangkat 3 per 3 itu sama dengan 3 per 2. Nah, untuk yang ketujuh, merasionalkan penyebut suatu pecahan. Nah, untuk bentuk yang pertama, C per A tambah akar B sama dengan C per A tambah akar B dikali A kurang akar B per A kurang akar B sama dengan C buka kurung A kurang akar B tutup kurung per A kuadrat dikurang B. Untuk merasionalkan penyebut suatu pecahan, maka pembilang dan penyebut dari pecahan itu dikalikan dengan bentuk senama atau
bentuk sekawan. Nah, ini yang dikatakan bentuk sekawan atau bentuk senama dari penyebut berbentuk akar. Nah, tadi penyebut bentuk akarnya kan A tambah akar B. Nah, jadi untuk perkalian sekawannya yaitu yang ini ya, ini perkalian sekawan namanya. Kalau tadi penyebut bentuk pecahannya yaitu positif, maka nanti untuk perkalian sekawannya atau senamanya menjadi negatif. Nah, untuk contoh pada bentuk ini, misalkan 2/3 tambah akar 2. Nah, jadi pada soal ini penyebut pada pecahan ini yaitu 3 tambah akar 2. Nah, jadi nanti kalau untuk perkalian sekawannya yaitu 3 dikurang 2. Karena ini tadi kan 3 ditambah akar 2, maka nanti penyebut perkalian sekawannya 3 kurang akar 2. Nah, jadi penyelesaian pada soal ini sama dengan 2/3 tambah akar 2 dikali 3 dikurang akar 2/3 dikurang akar 2 sama dengan 2 buka kurung 2 kali 3 dikurang akar 2, atau 2 buka kurung 3 dikurang akar 2 tutup kurung per 3 dikali 3 yaitu 3 pangkat 2, lalu akar 2 dikurang akar 2 dikali negatif akar 2 itu sama dengan negatif akar 4, dimana akar 4 tadi sama dengan akar 4 itu sama dengan 2 ya. Akar 4 itu sama dengan, Bapak ulangi, 3 dikali 3 itu kan tadi sama dengan 3 pangkat 2 atau sama dengan 9. Akar 2 dikali negatif akar 2 yaitu negatif akar 4. Negatif akar 4 itu sama dengan negatif 2. Nah, jadi untuk hasil selanjutnya 2 ini kita kalikan ke dalam, 2 kali 3 itu sama dengan 6. 2 kali negatif akar 2 itu sama dengan negatif 2 akar 2 per 3 pangkat 2 itu 9. 9 dikurang 2 yaitu 7. Jadi hasil pada contoh ini 6 dikurang 2 akar 2/7. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya untuk bentuk yang kedua yaitu C per A kurang akar B sama dengan C per A kurang akar B dikali A tambah akar B per A tambah akar B sama dengan C buka kurung A tambah akar B tutup kurung per A kuadrat dikurang B. Nah, ini tadi yang pertama penyebutnya itu tambah. Nah, yang kedua penyebutnya itu kurang, maka perkalian sekawannya yaitu A tambah akar B per A tambah akar B. Nah, untuk contoh pada bagian yang B, 2/3 kurang akar 2 sama dengan 2/3 kurang akar 2 dikali 3 tambah akar 2/3 tambah akar 2 sama dengan 2 buka kurung 3 tambah akar 2 tutup kurung per 3 pangkat 2 dikurang 2. 2 kali 3 6, 2 kali akar 2 yaitu tambah 2 akar 2, 3 pangkat 2 9, 9 kurang 2 yaitu sama dengan 7. Jadi 6 tambah 2 akar 2 sama dengan 7 merupakan hasil dari 2/3 dikurang akar 2. Baik, demikian penjelasan untuk materi kita pada video ini. Semoga anak-anak kami seluruhnya memahami dan mengerti penjelasan pada video pembelajaran tentang bentuk akar.